Masalah penyadapan yang menimpa SBY dan sejumlah pejabat Indonesia. Namun Presiden masih mempelajari isi surat ini. Kepastian ini disampaikan staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teguh Faizasyah di Bali pada Minggu siang. Surat balasan dari Tony Abbott disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada Presiden SBY di Denpasar, Bali. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Presiden SBY kepada Tony Abbott untuk meminta penjelasan terkait penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri pada tahun 2009. Surat dari Tony Abbott sudah dibaca langsung Presiden SBY, tetapi isinya belum bisa diumumkan. Tidak ada istilah dipelajari secara kelembagaan ya, karena surat ini kan ditujukan untuk Bapak Presiden. Jadi beliau yang sebagai penerima surat tersebut tentunya memiliki hak utama untuk mempelajari secara utuh isi surat tersebut. Namun ada elemen-elemen yang tentunya memerlukan informasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan berbagai bidang yang kita kerjasamakan. Oleh sebab itu memperhatikan konteks saat sekarang beliau di Bali untuk satu kegiatan yang berbeda. Nanti tentunya memerlukan pertemuan kembali dengan menteri-menteri yang menangani isu-isu secara langsung. Meski aksi saling sadap lumrah terjadi antara intelijen negara, tak pelak isu penyadapan telepon sejumlah pejabat termasuk Presiden dan istri Presiden menimbulkan riak konflik. Memanasnya hubungan Indonesia dan Australia akibat isu ini merembet ke sejumlah bidang. Unjuk rasa berbagai elemen masyarakat digelar di depan Kedutaan Besar Australia beberapa hari yang lalu. Massa memprotes tindakan tak santun yang dilakukan pemerintah Australia berupa aksi penyadapan terhadap saluran komunikasi Presiden, istri Presiden, dan sejumlah pejabat teras. Penyadapan yang dilakukan Australia membuat hubungan kedua negara memanas. Bahkan, sebuah peringatan perjalanan atau travel warning tingkat tinggi dikeluarkan pemerintah Australia untuk memperingatkan warganya agar tak berpergian ke Indonesia untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan Australia yang ada di Indonesia pun terpaksa mempersingkat kunjungan mereka karena cemas dengan peringatan ini. Bidang strategis pertahanan juga terkena imbas. 5 pesawat tempur F-16 dan 60 prajurit TNI ditarik mundur dari latihan gabungan militer Indonesia di Australia. Masih memanasnya hubungan Indonesia dan Australia membuat kerjasama bilateral dalam bidang militer antar kedua negara terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek beranggapan skandal penyadapan Australia atas Indonesia adalah berita yang tidak penting. Tak lain karena aksi sadap antara intelijen negara adalah hal yang jamak. Yang diperlukan adalah koordinasi dan kaji ulang algoritma sandi negara. Ya, kepada kementerian-kementerian kami sosialisasi, dan kalau kita sampaikan bahwa yang menggunakan pengamanan dengan sistem persandian ini, kantor-kantor sandi di seluruh kementerian kita kira-kira kurang lebih 60%. Dari Indonesia Merdeka atau dibentuknya lembaga sandi, berdirinya lembaga sandi 1946 sampai dengan 2013. Yang kurun waktu kurang lebih 67 tahun, itu mencapai 60%. Ini terus kita berjalan. Tentunya tidak bisa sekaligus serentak juga tidak mungkin, karena itu memerlukan suatu perencanaan, suatu pendanaan yang tidak kecil. Nah, itu kita kembali lagi tergantung bagaimana dukungan pemerintah. Tak hanya Indonesia yang menjadi korban penyadapan Amerika Serikat dengan memanfaatkan fasilitas kedutaan Australia. China, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste juga diretas saluran komunikasinya oleh Australia. Sementara di Eropa, Rusia, Ceko, Jerman, dan Prancis, Italia, dan Inggris juga jadi korban. Perdana Menteri Australia Tony Abbott kini sudah membalas surat Presiden SBY yang berisikan protes atas aksi penyadapan. Namun, hingga kini pemerintah Indonesia belum mau mengumumkan apa isinya. Kita pun masih harus menunggu apa sikap Presiden atas surat balasan ini. Tim Liputan Kompas TV. Ya, aksi sadap memang biasa terjadi dalam dunia intelijen. Masalah muncul ketika aksi ini bocor ke publik dan tak ada diplomasi etis yang dilakukan negara pelaku terhadap pemerintah yang menjadi korban. Bangsa Indonesia mungkin perlu berterima kasih kepada media Australia, ABC, dan The Guardian, karena pemberitaannya soal penyadapan telepon intelijen Australia terhadap pemerintah Indonesia membuka mata aparat negara kita. Ternyata selama ini Indonesia tidak luput dari pengawasan negara-negara besar.
pemerintah dan warga Indonesia bereaksi keras, negeri kanguru Australia hanya menjadikan hal ini kecil dan enggan menanggapi. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan kepada Parlemen Australia bahwa semua pemerintahan mengumpulkan informasi dan semua pemerintahan juga tahu setiap negara mengumpulkan informasi. Pernyataan Abbott ini diamini pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri, bahwa semua negara di dunia ini melakukan penyadapan, baik dengan menggunakan alat sadap komunikasi sederhana hingga alat sadap teknologi komunikasi canggih. Kita ini kan sekarang reaksinya seperti kebakaran jenggot. Snowden bicara atau ada Wikileaks terbuka, baru sekarang kita panik. Pertanyaan saya kan sebenarnya harusnya begini, semua negara di dunia ini pun melakukan penyadapan. Iya kan? Apesnya ini kebuka. Nah, ya apesnya Australia itu terbuka oleh Snowden. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah harusnya sekarang pelajaran ini membuat kita yakin tanpa ada kasus Snowden kita sudah bisa tahu siapa saja yang diretas, apa saja yang diretas. Karena sekarang ini kan yang saya lihat akhirnya semua seolah-olah kepada alat teknologi. Penyadapan intelijen tidak selalu harus dengan alat teknologi alat komunikasi seperti itu. Bisa dengan human intelligence sendiri yang bisa terjadi penyerapan data, atau malah sekarang kalau dalam dunia sadap penyadap sudah sangat canggih. Sekarang misalnya dengan Australia menggelar Predator B, itu harusnya kita sudah berpikir apa saja yang bisa direkam oleh Australia, bukan saja pejabat negara, tetapi semua aktivitas kita di internet dan lain-lain. Meski tidak dijual bebas, tetap saja alat sadap mulai dari teknologi biasa hingga teknologi canggih bisa didapatkan siapa saja. Dari yang 2G, terus naik ke 3G, sekarang sudah mungkin posisinya sudah di CDMA, sudah bisa dilakukan sadap. Kalau untuk yang besar, untuk menyadap satu backbone besar, biasanya mereka belum. Mereka kerjasama dengan operator untuk menaruh alat-alat itu. Dengan seizin operator, mereka bisa menaruh alat-alat itu. Bagi sebagian negara, termasuk Australia, bisa jadi penyadapan merupakan salah satu bentuk pengamanan demi terciptanya sebuah negara aman. Maka wajar jika Perdana Menteri Australia Tony Abbott enggan berkomentar bahkan meminta maaf. Tapi tetap saja, menurut etika diplomasi, hal ini dianggap tidak baik karena sadap menyadap seharusnya tidak terungkap ke publik. Saudara, pemilu masih jauh, tetapi sejumlah partai sudah membuka diri untuk berkoalisi. Kami sajikan beritanya sesaat lagi.